Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Indonesia dengan segala keragamannya. Indonesia bukan cuma kaya akan alamnya, tapi juga budaya dan suku bangsanya yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan mengenal 5 suku unik di Indonesia yang punya cerita, tradisi, dan keunikan yang luar biasa. Berikut tim Dumai telah merangkum 5 suku unik yang ada di Indonesia. Suku Korowai dari Papua. Pernah kebayang nggak tinggal di rumah pohon setinggi 9 meter di atas tanah? Nah, itulah gaya hidup suku Korowai, suku pedalaman yang tinggal di hutan Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Mereka tinggal di rumah pohon yang disebut khaim demi menghindari binatang buas dan katanya roh jahat juga. Mereka hidup harmonis dengan alam. Hutan jadi dapur, apotek, dan toko bangunan mereka. Pria berburu dan membangun rumah, sementara wanita mengurus makanan dan keluarga. Uniknya lagi, mereka percaya manusia bisa berubah wujud jadi hewan. Dan satu hal yang bikin kita heran, gigi anjing dianggap barang super berharga. Dan mereka baru mulai mengenal dunia luar sekitar 30 tahun lalu. Kalau dihitung-hitung berarti tahun 1995 ya. Tapi sampai sekarang masih banyak yang setia menjalani gaya hidup tradisional ini. Suku Enggano dari Bengkulu. Di sebuah pulau kecil bernama Enggano, tinggal satu suku yang sangat terasing, yaitu suku Enggano. Jumlah mereka cuma sekitar 4.000 jiwa, tapi kekayaan budayanya luar biasa. Bahasa mereka adalah bagian dari rumpun Austronesia. Sobat Dumai pernah dengar? Dan mereka juga hidup berdasarkan marga dan keluarga besar. Sistem kekeluargaan di sini patrilineal alias garis ayah. Dan tetua adat jadi penentu penting dalam kehidupan masyarakat. Yang menarik, mereka dulu banyak beragama Kristen Protestan, tapi sekarang mayoritas sudah memeluk Islam. Walau begitu, cara hidup tradisional tetap mereka jaga, bergantung pada alam pulau mereka yang sangat kaya. Sungguh seperti hidup di dunia lain. Suku Osing dari Banyuwangi. Dari timur Pulau Jawa kita mampir ke Banyuwangi, tempat tinggalnya suku Osing. Mereka adalah keturunan dari kerajaan Blambangan dan sampai sekarang tetap menjaga bahasa dan tradisi mereka. Bahasa Osing itu mirip Jawa, tapi ada campuran dari Bali dan Madura. Seni mereka, wah keren banget. Ada tari gandrung, angklung paglak, sampai borong ider bumi atau ritual selamatan bumi. Bahkan rumah adat mereka dibangun menghadap arah tertentu, tergantung dari hari kematian orang tua. Mistis, tapi menarik ya. Oh ya, ada juga tradisi koloan selamatan. Saat anak mau dihitan, darah ayam diteteskan ke kepalanya. Dan ada juga tradisi mepe kasur. Kasur dijemur biar energi buruk pergi. Gimana? Seru kan? Suku Abui dari NTT. Di NTT, tepatnya di Bukit Alor Utara, tinggal satu suku yang dikenal sebagai suku paling bahagia, yaitu suku Abui. Mereka tinggal di desa adat Takpala dan dihuni sekitar 14 kepala keluarga. Tapi jangan salah, desa kecil ini jadi destinasi wisata budaya yang keren banget. Wisatawan bisa belajar tentang kehidupan Abui sambil menikmati tenun khas mereka yang penuh motif unik. Bahasa Abui sendiri merupakan perpaduan bahasa dari Alor, Papua, dan Makassai dengan berbagai dialek seperti Kobola, Alakaman, dan Atimelang. Sayangnya, tekanan untuk memakai bahasa Indonesia membuat bahasa ini mulai luntur. Mayoritas mereka memeluk Kristen Protestan dan hidup sangat komunal. Kalau kamu ke sana, kamu bakal langsung ngerasain aura damai dan bahagia khas masyarakat Abui. Suku Cia-Cia dari Sulawesi Tenggara. Bayangin deh, suku di Indonesia yang menulis dengan aksara Korea. Hah? Beneran? Iya,
Inilah suku Cia-Cia di Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Tahun 2009, mereka membuat gebrakan dengan mengadopsi aksara Hangul untuk menulis bahasa Cia-Cia mereka, karena bahasa ini belum punya sistem tulisan sendiri. Langkah ini sempat menggemparkan dunia. Buku pelajaran, kurikulum sekolah dasar, bahkan perhatian media internasional mengarah ke sana. Sayangnya, proyek ini butuh evaluasi dan dukungan serius agar gak berhenti di tengah jalan. Tapi tetap aja, Cia-Cia jadi salah satu suku di dunia yang menulis bahasa daerah mereka dengan aksara Korea. Keren kan? Dari Papua sampai Sulawesi, dari rumah pohon sampai Hangul, suku-suku Indonesia menyimpan cerita yang luar biasa. Mereka bukan sekedar bagian dari masa lalu, tapi juga kekayaan budaya yang harus kita jaga dan banggakan. Jadi, kamu paling penasaran sama suku yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Dumai selanjutnya.